Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, saya setiap menjelang buka puasa maghrib, saya akan ngabuburit 7 menit ya. Sekarang sudah 17.41, berarti nanti berhentinya adalah 17.48. Baik, hari ini saya mau ngebahas tentang produk. Ya, karena kalau suara ini tadi lepas, ya, apakah suara saya bisa dengar dengan baik? Dari mana saja ini, teman-teman? Barusan soalnya mic saya lepas. Ya. Oke, jadi saya akan ngebahas tentang produk ya. Tadi karena lepas mic saya 1 menit, jadi saya tambah 1 menit nanti. Kita berhenti di 17.49. Oke, produk. Semua orang kalau berbisnis itu percaya bahwa kita harus punya produk. Itu kepercayaan yang sangat lumrah ya, karena usia dari produk itu sendiri sudah cukup lama. Ya. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah produk itu ada 2 macam ya, teman-teman. Produk yang dibuat karena Anda suka, dan produk yang dibuat karena kebutuhan konsumen. Jadi ada 2 pihak. Yang pertama disebut sebagai product centric, yang kedua disebut sebagai consumer centric. Ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau produk centric itu dia dibuat dengan dengan idealisme dari pemilik biasanya gitu. Apakah itu entah itu resep turunan, resep warisan, ataukah memang pemilik punya sesuatu yang ingin disampaikan pada masyarakat. Nah, ini tipe yang pertama, ya, product centric. Jadi pemasarannya pun kita sebut sebagai product centric marketing, ya, gitu ya teman-teman. Nah, sementara tipe yang kedua adalah tipe yang mengutamakan kebutuhan konsumen. Jadi konsumen butuh apa? Kemudian kita ciptakan produknya. Ya. Seringkali ini bersifat temporary, ya, temporer. Ada yang sifatnya temporer, ada yang sifatnya permanen. Ya. Kalau sifatnya temporer itu artinya ada kebutuhan sesaat, ada kebutuhan sejenak. Ya. Misalnya kayak, oh ini bulan puasa, ada kebutuhan orang untuk makan takjil, lalu Anda menyediakan takjil karena Anda bisa bikin takjil, ya. Nah, itu namanya bisnisnya oportunis, ya. Jadi bukan oportunis yang negatif, ya, oportunis yang positif. Nah, kemudian ada kebutuhan yang sustain, kebutuhan yang berlangsung lama, ya. Itu kebutuhan dari konsumen berlangsung lama, itu disebutnya kebutuhan yang visionaris. Jadi kebutuhannya berlangsung lama. Nah, itu biasanya produk yang melayani kebutuhan yang sifatnya temporary itu produk-produk yang dibutuhkan hanya pada saat-saat tertentu saja. Ya. Tadi sudah saya sebutkan takjil misalnya, atau kebutuhan untuk sahur, kebutuhan untuk buka gitu ya. Hanya berlaku selama bulan Ramadan. Nah, sementara kebutuhan yang visionaris itu biasanya dikaitkan dengan habit atau kebiasaan harian. Jadi kalau konsumen Anda punya kebiasaan harian itu bangun pagi yang udah pasti ya. Jadi itu bahkan menjadi ritual, karena mau tidak mau Anda harus bangun setiap pagi. Nah, kalau Anda punya produk atau bisa menciptakan produk yang dikaitkan dengan bangun pagi itu, maka
itu menjadi sebuah kebutuhan yang permanen, ya, kebutuhan yang permanen. Jadi ini kalau kita bicara tentang produk, ya. Jadi kemudian produk itu sendiri di dalam ininya, di dalam sejarahnya itu berumur cukup lama, ya, berumur cukup lama. Jadi produk itu dimulai sejak manusia membutuhkan sesuatu, ya. Itu dimulai dari 2700 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, yang saya ingin bahas adalah apakah produk itu sifatnya fisik? Tidak. Produk itu bisa juga berupa layanan, bisa juga berupa fisik, bisa juga berupa macam-macam, ya, teman-teman, ya. Ini yang harus kita bahas lebih dalam lagi, yang memang tidak bisa dibahas hanya dalam waktu 7 menit. Namun demikian, saya sudah mulai dengan membahas produk, karena produk ini nanti kaitannya adalah dengan harga. Jadi nanti besok, ya, besok sore, mudah-mudahan insya Allah kalau nggak ada halangan, saya akan membahas tentang harga, ya. Bagaimana terjadinya harga, dan kemudian bagaimana menyusun sebuah harga, ya. Tentunya hanya sekilas karena waktunya cuma 7 menit, ya. Namun demikian, yang penting kita sudah terjalin silaturahmi dengan teman-teman. Mudah-mudahan puasanya afdol, ya. Ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menunaikan sampai akhir, sampai 30 hari, ya. Saya kira saya sudah sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.